Desti bawa temen loh. Siapa ya? Kita kenalin dulu yuk. Siapa namanya? Siapa namanya, Pak? Halo, nama saya Pak Andri. Saya juga edukator di SD Tumbuh 2 di kelas Upper B. Nah, ngapain ya Pak Andi barengan kita hari ini? Kita akan cari tahu bersama ya. Mau apa saja kita bersama Pak Andri? Pak Andri, kita mau ngapain hari ini? Ya, kita akan belajar fotografi. Jadi, fotografi sebenarnya adalah cara melukis dengan cahaya. Jadi kalau biasanya teman-teman melukis menggunakan cat atau cat semprot, nanti kalau dengan fotografi kita akan melukis menggunakan cahaya. Gitu, Bu. Keren banget ya Pak Andri. Nah, kalau melukis pakai cahaya pasti ada alatnya ya Pak Andri ya? Ya. Bisa nggak itu? Nah, kalau zaman sekarang itu lebih mudah, Bu. Kalau zaman dulu kita perlu kamera yang besar, kemudian dengan cara-cara yang rumit juga. Nah, kalau sekarang cara yang paling mudah kita dalam mengambil foto yaitu dengan smartphone kalian atau dengan kamera HP. Nah, di sini kan ada kameranya. Nah, ini yang paling mudah dari anak-anak sampai orang dewasa, bahkan seorang profesional pun kalau dia tidak sempat menggunakan kamera DSLR atau mirrorless, dia akan menggunakan kamera HP atau ponsel. Wah, menarik banget ya topiknya teman-teman. Nah, kita udah tahu tuh tadi fotografi itu apa, alat yang dipakai apa, yang paling mudah kita gunakan bareng-bareng ya, baik orang dewasa maupun anak-anak ada handphone. Nah, ini yang paling penting, gimana nih Pak Andri caranya supaya kita dapat hasil karya yang bagus banget yang dinikmati banyak orang? Ya, ada banyak cara, Bu. Jadi yang perlu diperhatikan, kalian kenali dulu kamera yang ada di HP kalian. Kenali caranya. Penggunaannya kalau di HP itu sebenarnya lebih mudah karena dia sudah otomatis. Jadi kita tinggal ambil, tidak perlu banyak settingan, jadi gampang. Tapi ada yang perlu diperhatikan. Nah, usahakan lensa kalian itu selalu bersih. Ini yang pertama, lensa ini bersih. Kenapa? Karena biasanya loh kok fotoku jelek ya gitu, atau ada agak buram ya. Itu bukan karena orangnya, tapi biasanya karena lensanya. Karena lensanya ini yang kotor. Usahakan selalu bersih. Kemudian yang kedua tadi, di kamera itu ada kemampuannya. Nah, ini berarti harus kenali dulu. Tapi sederhananya adalah pengaturan cahayanya. Jadi ketika kalian ambil gambar, pastikan cahayanya cukup. Oke, kalau gitu kita coba latihan aja ya. Kita praktek langsung gitu praktek ya Pak langsung ya? gitu. Keren banget. Kita praktek dulu ya teman-teman. Ya, halo teman-teman. Jadi apa yang dibahas sekarang, tadi kita sudah bahas tentang kamera, fotografi itu apa, kemudian bagaimana mengenali kamera HP kalian. Nah, kali ini ada beberapa tips dalam memotret menggunakan kamera ponsel atau kamera HP. Jadi posisi tangan kalian, usahakan ketika memotret itu jangan satu tangan seperti ini. Kenapa? Karena kalau satu tangan seperti ini, dia akan cenderung goyang. Dan foto itu belum dapat, kameranya sudah goyang misalkan. Nah, itu akan jelek sekali. Bahkan untuk video ya, pastikan tangan kalian dua-duanya ada di HP, ada di ponsel kalian. Ditahan dengan tangan dua seperti ini, posisinya seperti ini. Kenapa? Ini posisi tangan ya, posisi tangannya supaya tidak banyak goncangan. Nanti akan merusak foto kalian. Dan usahakan tangan kalian kalau seperti ini kalian merasa berat, tekuk saja karena ini akan lebih mudah dan lebih stabil. Siku kalian berada di badan. Nah, ini akan menstabilkan. Tapi kalau kalian rasa ini juga capek, kalian bisa menggunakan tripod. Tripodnya tidak harus yang mahal, tripod yang
murah tapi kuat juga, itu sudah cukup. Nah, ini sangat membantu apalagi jika ingin memfoto dalam kondisi gelap. Nah, itu posisi mengambil gambar ya. Kemudian kalau kalian ada di posisi itu, kalau di posisi berdiri ya, ketika di posisi duduk itu pun sama, ambilnya seperti ini ya. Kemudian ketika kalian mengambil objek yang jauh, itu dekatkan saja. Contoh, ketika kalian ingin mengambil foto dari tripod ini, kalau kalian rasa ini kurang cukup, kalian bisa explore lagi lebih dekat dan posisikan di posisi yang tepat seperti itu. Nah, setelah ini kita akan bahas lagi tentang cahayanya bagaimana sih yang baik gitu. Setelahnya akan lebih banyak lagi teman-teman. Itu ya. Halo teman-teman. Jadi lanjutannya yang tadi, kita akan kenali lebih jauh fotografi menggunakan kamera ponsel. Nah, tadi kita sudah tahu ya, ternyata bersih tidaknya lensa kamera itu penting. Yang kedua, kalian harus kenal kamera kalian. Sejauh apa kamera kalian bisa berfungsi dengan baik, bisa memaksimalkan foto yang ada. Yang pertama, ketika kalian sudah mengenali kamera kalian harus lihat pengaturannya di sini. Biasanya ada pengaturan, tapi nggak usah pusing tentang pengaturan. Kita sudah punya mode otomatis, tinggal langsung foto dan tidak. Tinggal foto kemudian atau video, itu jadi lebih mudah. Nah, sebagai contoh, misalkan ya kalian ingin memoto di kondisi yang seperti ini. Nah, kondisi seperti ini cahayanya cukup. Diusahakan objek foto kalian jangan membelakangi cahaya. Kenapa? Karena jadi nanti kalian akan terlihat kabur atau suram karena cahaya datang langsung mengarah ke lensa kalian. Jadi langsung ke sini. Usahakan misalkan cahaya dari sini, kalian ambil dari sebelah sini. Seperti itu. Kemudian biasanya di kamera itu bisa autofocus. Jadi kalian tinggal tahan, nanti dia akan fokus di satu titik. Nah, kenapa fokus itu penting? Supaya kita tahu objek apa yang difoto. Tuh. Yang kedua, kalian bisa ngatur cahayanya. Kalau dirasa kok cahayanya kurang ya. Nah, di sini ada pengaturan cahaya di ponsel kalian. Ponsel apapun ya, itu ada pengaturan cahayanya. Tinggal dinaikkan atau diturunkan. Itu nanti cahayanya secara otomatis akan jadi tambah terang atau tambah gelap. Tuh, cahaya. Kemudian selain cahaya, itu juga ada komposisi. Misalkan posisinya, misalkan Pak Andri di sini, Pak Andri berada di tengah-tengah. Kalian memfoto seperti ini langsung tengah-tengah seperti ini, itu bagus, tidak apa-apa. Tapi kalau Pak Andri akan menghadap ke sini dan posisinya ada di tengah-tengah kalian, jadinya kurang asik. Kalau Pak Andri agak maju ke sini, jadinya juga kurang asik. Kenapa? Karena di depan Pak Andri tempatnya sedikit atau ruangnya sedikit, sedangkan di belakang itu banyak sekali. Yang asik bagaimana? Yang bagus bagaimana? Kalau posisinya ada di belakang, kemudian di depan ruangnya lebih luas. Jadi di belakang sempit, di depan luas. Jadi pandangannya lebih enak. Nah, nanti akan Pak Adi buatkan contohnya. Nanti kalian bisa simak foto yang dijepret, kemudian kalian bisa nilai bagus atau tidak ya. Oke, kali ini kita bicara tentang angle. Angle itu atau sudut pengambilan gambar. Nah, objek kalian bagaimana? Letak objek kalian bagaimana? Kemudian bagaimana memposisikan objek? Misalkan kalian ingin mengambil objek dengan tujuan tidak terlalu membuat dia tampak tanpa keberadaannya. Nah, kalian bisa memilih low angle atau posisinya adalah
di bawah seperti ini. Ada juga medium angle. Medium angle itu sama dengan posisi seobjek. Misalkan kalian ingin memfoto seseorang atau benda seperti ini, sama dengan posisi si objek, itu berarti medium, sama atau rata-rata mata. Kemudian contohnya ada seperti ini. Ada juga pengambilan yang ketika ingin membuat si objek itu tampak keberadaannya tampak hebat, seperti itu, tampak kuat. Nah, kalian bisa memilih low angle, atau posisi objek diposisikan ada di atas, kita ambil dari bawah, ya, seperti ini. Oke, itu tentang angle teman-teman. Ya, ada banyak hal tentang fotografi, terutama menggunakan gadget kalian, HP atau ponsel. Dan yang penting ya, itu fokus objeknya. Kalau objek itu tidak fokus, kita tidak tahu yang dilihat apa. Ya, bisa blur atau bendanya bergerak, dan perhatikan bendanya. Benda itu bergerak atau tidak. Yang paling mudah adalah ketika kalian memotret benda yang diam. Baik itu manusia, hewan, usahakan yang geraknya tidak terlalu banyak dan bisa kita atur gerakannya. Artinya dia harus diam, dia harus berpose, itu lebih mudah dibanding benda yang bergerak. Pak Andri akan coba beri kalian cara bagaimana, beri tips bagaimana biar benda itu bisa fokus terlihat. Itu ya. Ayo, dekat saja. Ya, kita coba kali ini bagaimana memotret sebuah benda. Di sini kalian melihat ada gambar, dan kalau dilihat fokusnya ada di sebelah belakang dari cabang yang ada di pohon ini ya. Nah, kalian tinggal arahkan saja, tekan atau klik pada objek yang ingin kalian foto. Kemudian kalian bisa memotonya langsung. Atau kalian ingin objek yang ada di sebelah kanan ini menjadi frame-nya, sedangkan yang di belakangnya adalah objek utamanya. Kalian tinggal arahkan saja ke sana, ditahan, kemudian kalian bisa foto. Usahakan posisinya diam. Kemudian kita bisa atur juga terang redupnya. Ini yang tadi Pak Andri sampaikan, terang redupnya bisa. Nah, kebetulan di sini ada semut. Nah, ini benda yang bergerak. Kalian akan kesulitan jika bendanya bergerak dengan cepat, maka kalian butuh sesuatu yang cepat ya. Nah, ini contohnya, fokus. Nah, di HP kalian itu juga ada bantuan, yaitu grid. Nah, grid ini untuk memaksimalkan komposisi dari foto kalian. Diusahakan objek foto kalian itu ada di titik pertemuan antar garis-garis ini. Misalkan ada 4 titik ya di sini, 1, 2, 3, dan 4. Nah, diusahakan ada di situ. Kenapa? Karena akan jadi lebih menarik fotonya. Ketika dia ada di tengah atau di luar posisi itu, kita jadi tidak tahu tujuan yang difoto itu apa. Nah, ini fungsi dari garis-garis ini. Jadi kalau kalian pikir garis-garisnya untuk apa ya? Ini untuk membantu kita sebenarnya. Gitu. Contoh ya, coba kalau kita foto seperti ini dengan posisinya ada di bawah seperti ini. Menarik yang mana? Kita lihat. Ini dan yang ini, lebih menarik yang mana? Nah. Ya, itu contohnya teman-teman. Dan catatan yang penting adalah dari sebuah foto itu adalah momen. Ada ceritanya. Ketika kalian memfoto tanpa ada maksud ceritanya, kalian tidak bisa menceritakannya kembali nantinya. Kalian hanya asal foto. Nanti ketika kalian ditanya ini foto bagaimana, fotonya tentang apa nantinya. Buat satu konsep, buat satu cerita di foto kalian. Dan abadikan momennya, dan jelilah lihat sekitar kalian. Foto pas di momen yang tepat. Nah, itu akan jadi menarik, akan membuat foto itu hidup.
tidak sekedar foto-foto biasa. Nah, misalkan di tempat keramaian, di pasar, atau ketika momen Idul Fitri atau Idul Adha, atau ketika penyembelihan hewan kurban. Nah, perhatikan tadi ada gridnya, kalian posisikan foto, kemudian angle-nya yang tepat bagaimana, kemudian ada guiding lines-nya, ada petunjuk arahnya, perhatikan juga cahayanya. Kemudian yang utama kalau bagi Pak Andri ketika memotret adalah momen. Pastikan momen itu pas. Dan kalian harus terus berlatih. Berlatih karena kalau zaman dulu pakai film itu biayanya cukup mahal. Kalau zaman sekarang kalian foto, kalian pilih yang terbaik, itu jadi lebih mudah. Ketika momennya tepat, jadi lebih mudah. Nah, itu saja. Kita ketemu Bu Desti ya. Halo, wah ketemu lagi sama Pak Andri. Nah, teman-teman, tadi kita udah mendengarkan sedikit banyak tentang fotografi, teknik-tekniknya, bagaimana ada cahaya, ada komposisi, ada momen, ada media dan sebagainya yang seperti dijelaskan Pak Andri. Nah, sekarang kita dengerin dulu yuk pesan-pesan dari Pak Andri setelah memberikan materi ini. Silakan Pak Andri. Ya, pesan Pak Andri adalah jangan pernah berhenti mencoba. Kalian bisa cari tutorial-tutorial di YouTube banyak, atau di website-website fotografi, bagaimana mengambil foto yang bagus, bagaimana foto itu bisa bercerita. Nah, itu banyak sekali teman-teman. Tapi kuncinya adalah berlatih. Kalian harus berlatih mengambil momen, komposisi yang pas, dan jangan takut untuk mencoba. Kalian lihat foto, contoh foto, kemudian kalian mencoba dengan objek yang berbeda. Ini kuncinya adalah latihan, Bu Desti. Oke. Dan Pak Andi di sini juga terus belajar, tidak ada kata berhenti, sama dengan guru-guru yang ada di sini juga, dan teman-teman pastinya harus terus mencoba. Oke, terima kasih Pak Andri pesannya. Ya. Oh iya, berkaitan dengan berlatih ya Pak Andri. Ya. Besok tugas kalian adalah kalian membuat foto ya Pak Andri tentang apapun yang berkaitan dengan Idul Adha. Begitu Pak Andri ya. Nah, nanti hasil foto teman-teman silahkan dikirim ke Google Classroom masing-masing kelas ya. Dan yang paling penting teman-teman jangan pernah menyerah untuk berlatih. Begitu Pak Andri. Lalu tidak kalah penting ketika kalian mau mengambil foto, orang tua tolong dong juga ambil fotonya anak pas dia lagi ambil foto itu. Jadi kita benar-benar tahu nah itu hasil fotonya teman-teman ya, bukan jepretan orang lain. Begitu. Itu aja dulu. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.